Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri reaksi kimia serta membedakan perubahan yang terjadi pada zat. Reaksi kimia adalah perubahan kimia yang menghasilkan zat-zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat asalnya. Reaksi kimia memiliki beberapa ciri. Pertama, perubahan warna yang menunjukkan perubahan sifat zat. Kedua, terbentuknya gas, biasanya ditandai dengan gelembung. Ketiga, terbentuknya endapan, yaitu zat padat baru dalam larutan. Keempat, perubahan suhu, bisa menjadi lebih panas atau dingin. Kelima adalah timbulnya bau atau emisi cahaya sebagai tanda terjadinya reaksi kimia. Perbedaan reaksi kimia dan reaksi fisika adalah reaksi kimia menghasilkan zat baru, sedangkan reaksi fisika tidak menghasilkan zat baru. Pada tanggal 10 April 2026 di hari Jumat, kita semua melakukan praktik kimia yang melibatkan reaksi kimia. Di sini, kita wajib untuk mengikuti peraturan lab, yaitu menggunakan jas lab. Nah, sebelum kita memulai praktikum, kita itu diwajibkan untuk mencuci alat dan bahan agar tidak terjadi kontaminasi dari sisa pemakaian sebelumnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 tabung reaksi, cuka, NaOH, dan ekstrak bunga telang. Langkah pertama yaitu kita akan memasukkan cuka pada tabung pertama dan larutan NaOH pada tabung kedua hingga 1/4 tabung reaksi. Kemudian kita teteskan ekstrak bunga telang pada kedua tabung tersebut. Ciri dari reaksi kimia tersebut adalah terjadinya perubahan warna. Perubahan warna ini terjadi karena bunga telang yang mempunyai zat antosianin yang peka terhadap asam dan basa. Kalau dicampur dengan cuka, warnanya jadi ungu. Kalau dicampur dengan NaOH, warnanya berubah jadi biru kehijauan. Jadi, warnanya berubah karena zat di dalam bunga telang bereaksi berbeda di kondisi asam dan basa. Untuk reaksi kimia yang kedua, kita membutuhkan 1 buah Erlenmeyer, cuka, spatula, NaCO3, dan balon. Langkah pertama, masukkan 40 ml cuka ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, masukkan 10 spatula NaHCO3 ke dalam balon. Pasangkan pada mulut Erlenmeyer. Terakhir, tuangkan NaHCO3 ke dalam balon Erlenmeyer. Reaksi kimia yang terjadi adalah pembentukan gas. Cuka dan baking soda bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat balon mengembang, menandakan terjadinya reaksi kimia. Asam asetat bereaksi dengan natrium bikarbonat, menghasilkan natrium asetat, air, dan gas karbon dioksida. Untuk reaksi ketiga, kita membutuhkan 1 tabung reaksi, air kapur, spatula, dan NaHCO3. Pertama-tama, masukkan air kapur sampai 1/4 tabung. Kemudian, masukkan 1-2 spatula NaCO3. Setelah diaduk, terlihatlah reaksi kimia yang disebut pembentukan endapan. Reaksi ini menghasilkan endapan putih kalsium karbonat yang menunjukkan ciri reaksi kimia berupa terbentuknya zat baru. Endapan terbentuk karena kalsium karbonat tidak larut dalam air. Kalsium hidroksida bereaksi dengan natrium bikarbonat menghasilkan kalsium karbonat berupa endapan natrium hidroksida dan air. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gelas kimia 100 ml, spatula, soda kue, cuka, dan termometer. Langkah yang pertama adalah memasukkan 20 ml cuka lalu ukur suhunya. Suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian campurkan 10 spatula soda kue ke dalam cuka lalu ukur kembali suhunya. Suhu akhirnya adalah 25 derajat Celcius. Reaksi ini membuat larutan menjadi dingin karena penyerapan panas, sehingga menunjukkan ciri reaksi kimia berupa perubahan suhu. Asam asetat bereaksi dengan natrium bikarbonat, menghasilkan natrium asetat, air, dan karbon dioksida.
Reaksi kimia ditandai dengan beberapa ciri, yaitu perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan perubahan suhu. Setiap percobaan menunjukkan terbentuknya zat baru dengan sifat yang berbeda. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk mengidentifikasi ciri-ciri reaksi kimia telah tercapai.